Oke, ini langsung mulai aja ya. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firza Fariza, NIM 364. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok tentang praktek penyiksaan di Indonesia dalam perspektif CHAT yang beranggotakan Mas Dito Fathahillah, NIM 301, Ibnu Fahrez, NIM 442, Idris Saputra, NIM 484, Nur Cahya Jamil, NIM 061. Sebelumnya pembicara hanya punya waktu 4 menit ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kemas. Moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud sebagai penyiksaan menurut CAT. Apakah definisi penyiksaan tersebut diadopsi oleh hukum positif di Indonesia dalam KUHP baru? Pasal 1 konvensi menentang kedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan penyiksaan yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik secara jasmani maupun secara rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga. Unsur-unsur pokok yang mendasari dari penyiksaan tersebut dalam pasal 1 konvensi menentang penyiksaan, yang pertama itu mencakup timbulnya sakit atau penderitaan yang dialami oleh korban secara mental maupun fisik secara luar biasa. Yang kedua itu oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang. Yang ketiga itu oleh tujuan itu seperti penghukuman atau intimidasi. Pasal ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusinya nomor 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987 sampai 1992. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 58 termasuk juga Indonesia. Indonesia meratifikasi pada tanggal 28 September 1998 melalui UU nomor 5 tahun 1998. Sejak 20 tahun lalu pemerintah telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan lewat UU nomor 5 tahun 1998. Walau telah lama meratifikasi konvensi tersebut, tetap saja di Indonesia itu dalam proses hukum masih terus terjadi penyiksaan. Adapun menurut kami itu regulasi yang ada selama ini sangat umum dalam mengatur anti penyiksaan. Misalnya pasal 33 ayat 1 UU HAM hanya menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan. Bahkan dalam KUHP juga tidak ada definisi khusus tentang, yang ada hanya penganiayaan. Mungkin mungkin selanjutnya akan serahkan kepada teman saya.
selanjutnya yaitu apakah kasus meninggal supporter Kanjuruhan sepak bola di lapangan Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai praktik penyiksaan? Ya, berdasarkan pengamatan kami, kasus meninggalnya supporter sepak bola di lapangan Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai praktik penyiksaan yang masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Peristiwa Kanjuruhan adalah kejahatan terhadap manusia, crimes against humanity di pasal 9 Undang-Undang tahun 2000, tanggal 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan yang dimaksud sebagai kejahatan terhadap manusia adalah serangan terhadap warga sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara bentuk pembunuhan atau penyiksaan. Selanjutnya, pendapat kami didukung dengan fakta bahwa pada 2 Desember tahun 2022 lalu Komnas HAM memang menyatakan bahwa peristiwa Kanjuruhan terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan. Selain itu, pegiat hak asasi manusia Haris Azhar menilai tragedi Kanjuruhan telah memenuhi syarat sebagai pelanggaran HAM berat. Anggota tim advokasi tragedi Kanjuruhan atau TATAK ini menyebutkan sejumlah unsur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan baca. Bagaimana tanggung jawab negara sebagai peratifikasi CAT terhadap adanya praktek penyiksaan. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat konvensi. Membentuk skema komprehensif dengan tujuan akhir untuk mengakhiri penyiksaan di seluruh dunia melalui berbagai tindakan termasuk larangan dalam hukum pidana. Prinsip-prinsip yang kuat dari tanggung jawab pidana, penghapusan pembelaan tertentu, peraturan untuk pasukan keamanan, pelatihan, tugas untuk menyelidiki dan mengadili tanpa memandang di mana penyiksaan dilakukan. Pengecualian pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan. Dan prosedur yang melengkapi proses pidana untuk memungkinkan para korban dan keluarganya mendapatkan hak perdata reparasi dari mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dimanapun itu dilakukan. Next. Pada bulan Mei 2005, Komite Menentang Penyiksaan Komite Badan yang dibentuk berdasarkan konvensi untuk meninjau kepatuhan negara-negara pihak terhadap kewajiban perjanjian mereka. Menegaskan dalam interpretasi yang berwenang bahwa pasal 14 mewajibkan negara-negara pihak untuk menyediakan prosedur yang mengizinkan korban dan keluarga mereka untuk mendapatkan reparasi dari mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dimanapun itu dilakukan. Dengan demikian menolak keputusan sebaliknya oleh Pengadilan Tinggi Ontario di Boisserie. Sudahkah menurut Anda Boleh diganti karena udah lebih dari 4 menit. Ini saya lanjut yang baca. Sudahkah menurut Anda putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam kasus Kanjuruhan memenuhi rasa keadilan bagi korban? Jadi pada tanggal 16 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus perkara terhadap 3 orang terdakwa tragedi Kanjuruhan. Masing-masing dari terdakwa ini tuh mendapat hukuman yang berbeda gitu. Bahkan salah satunya itu divonis bebas. AKP Asdarmawan divonis penjara 1 tahun 6 bulan.
dari tuntutan yang sebelumnya 3 tahun gitu kan. Terus AKP Bambang Sidik yang merupakan Kasat Samapta dan Kompol Wahyu yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang justru divonis bebas dari tuntutan yang sebelumnya juga 3 tahun gitu. Next, ya menurut kami sih putusan majelis hakim terhadap keempat terdakwa tersebut menciderai rasa keadilan masyarakat ya, terutama korban dan keluarga korban. Mengingat tragedi ini menyebabkan setidaknya 135 orang meninggal, terus 20 ya 26 orang luka berat dan lebih dari 500 orang itu luka ringan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia masih belum mampu memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Tentu menjadi pertanyaan, aparat yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan supporter dalam suatu pertandingan sepak bola dan dalam realitasnya gagal gitu lah melaksanakan tanggung jawabnya, malah menyebabkan korban. Justru divonis bebas oleh hakim di pengadilan. Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap 2 orang terdakwa dari kepolisian yaitu Kasat Samapta dan Kabak Ops Polres Malang itu sangat bertentangan dengan logika hukum publik. Padahal keduanya itu merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keselamatan di pertandingan tersebut. Selanjutnya, udah ya? Next. Iya, udah baca. Oh, udah. Ketidakseriusan aparat penegak hukum juga terlihat jelas sih dalam proses hukum terhadap Dirut PT Liga Indonesia Bersatu yang masih belum dibawa ke pengadilan sampai saat ini ya. Karena kepolisian masih harus melengkapi berkas-berkasnya untuk dikirim lagi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sejak awal dimulainya proses hukum terhadap tragedi ini, aparat penegak hukum terutama kepolisian sih ya tidak benar-benar serius gitu dalam mengungkap tragedi ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengaburkan fakta penembakan gas air mata oleh polisi ke tribun. Hal itu merupakan tindakan utama padahal penyebab hilangnya nyawa ratusan orang. Next. Selain itu, terlihat juga sih lambatnya penetapan tersangka terhadap mereka yang diduga menjadi pelaku yang seharusnya juga bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu ya. Selama proses hukum terjadi, selama proses hukum itu banyak banget tuh terjadi intimidasi dan ancaman terhadap supporter di Malang, khususnya Arema gitu kan. Yang yang sebenarnya mereka cuma menuntut keadilan dari peristiwa tersebut sih. Lebih parah lagi, tidak ada satupun eksekutor penembak gas air mata yang diminta pertanggungjawaban secara hukum gitu sampai saat ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tuh harus melakukan evaluasi sih sebenarnya terhadap kinerja kejaksaan yang gagal menghadirkan fakta-fakta tragedi tersebut. Ya sih, itu aja. Sekian dari saya. Oh ya, ada tambahan sedikit. Sebenarnya sih tujuannya itu ya cuma buat melindungi hak asasi manusia aja sih, sekaligus memberi kepastian hukum supaya keadilan itu bisa di apa ya bisa diraih oleh semua masyarakat sih. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya pertanyaan bisa di akhir sesi aja ya. Ini kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Idris Saputra selaku moderator untuk presentasi pada hari ini dari kelompok apa? Social Rights ya. Presentasi akan dibuka oleh Mbak Firza ya. Silakan Mbak. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekosoc. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah perjanjian hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Kovenan ini berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan sejumlah hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu. Salah satu aspek yang penting dalam kovenan ini adalah hak atas kesehatan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan ECOSOC memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi penduduknya. Dalam perspektif Kovenan ECOSOC, pelayanan hak atas kesehatan di Indonesia diharapkan memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu 1. Ketersediaan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan sistem pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis yang memadai, serta obat-obatan dan perlengkapan medis yang diperlukan. Kedua, aksesibilitas. Pelayanan kesehatan harus tersedia secara fisik, ekonomis, dan informasional bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan terjangkau secara finansial, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, informasi tentang layanan kesehatan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas. Pelayanan kesehatan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, termasuk keamanan, efektivitas, dan pemberian perawatan yang bermartabat. Tenaga medis juga harus memiliki kualifikasi yang memadai dan melaksanakan praktik medis dengan etika yang tinggi. Yang keempat, non-diskriminasi. Semua individu harus dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Yang kelima, partisipasi. Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah harus mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan kesehatan. Next. Selanjutnya, hak kesehatan. Hak atas memiliki keadaan tubuh yang sehat dan dalam keadaan yang selalu sehat, tidak selalu memaparkan tentang keadaan sehat dan keadaan tubuh yang sakit. Tapi jika dilihat secara mendetail dan lebih jauh, hak atas kesehatan bersangkutan dengan dua aspek penting, yakni aspek freedom, kebebasan, dan entitlements, keberhakan. Dalam karakter hak ECOSOC, perlu diingat bahwa negara dituntut untuk melakukan perannya secara maksimal. Maka bisa disimpulkan bahwa hak ECOSOC dikenal juga sebagai hak yang memiliki sifat positif right, yang artinya negara melalui sumber daya dan segenap kemampuan yang dimiliki diharapkan dapat mempunyai sikap aktif sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan dari hak ECOSOC. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Baik, selanjutnya hak kesehatan. Selanjutnya, ruang lingkup. Perumusan hak ECOSOC secara historis dilakukan selama 17 tahun
yang dimulai di tahun 1949 sampai 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MUPBB bersama dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut atas hak dan kebebasan dasar yang sudah diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya para perumus berhasil menyusun dua konvenan yang sifatnya saling berkaitan dan bergantung, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Next. Untuk mengetahui ruang lingkup dari hak ECOSOC itu sendiri, maka dapat dilihat dalam ICSCR yang diratifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yakni dalam pasal 6 sampai pasal 15, bahwa yang dimaksud dengan hak ECOSOC adalah hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya pemenuhan hak ECOSOC pada masa darurat kesehatan. Dilihat dari komentar umum nomor 14I, hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dari Komit Hak ECOSOC telah mengatur 4 indikator pemenuhan hak kesehatan dalam keadaan apapun, yaitu yang pertama, ketersediaan mengenai pelaksanaan berbagai fasilitas layanan kesehatan publik, barang dan jasa, dan program yang juga tersedia dalam nilai yang tentu saja harus memadai dalam negara. Yang kedua, berbagai akses sarana kesehatan yang sudah disediakan, barang maupun jasa, harus bisa diakses oleh tiap orang tanpa mendiskriminasi satu dengan yang lainnya dalam yurisdiksi negara. Aksesibilitas dimiliki 3 dimensi yang saling terkait, yaitu yang pertama, tidak mendiskriminasi sarana kesehatan, yang artinya semua kalangan harus mendapatkan, terutama kalangan rentan anak-anak, pengidap HIV, cacat, dan wanita. Yang kedua, akses sarana fisik seperti air bersih dan sanitasi yang memadai bagi daerah pinggiran serta bagi penyandang disabilitas harus terjangkau. Yang ketiga, dari segi ekonomi, beberapa sarana harus terjangkau bagi semua kelompok, termasuk bagi orang yang kurang mampu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator lagi. Baik, sesi tanya jawab akan dibuka. 3 pertanyaan. Saya sebagai moderator boleh bertanya juga nggak nih? Boleh. Bisa dibuka nggak tadi slide terakhirnya? Mbak Firza, coba di share screen lagi. Tadi yang slide terakhir ya, kalau nggak salah ya. Di situ kan dituliskan bahwasannya tidak mendiskriminasi sarana kesehatan, ya kan? Kenapa dalam penerapannya masih banyak sekali diskriminasi terhadap sarana kesehatan gitu? Nggak usah terlalu jauh lah ya. Banyak banget lah yang saya dengar dan yang saya perhatikan di lingkungan saya. Itu orang-orang terutama yang mengidap HIV ya, karena tadi kan HIV sempat dibahas ya. Itu justru didiskriminasi gitu, tidak mendapatkan sarana yang maksimal. Ya, kita semua tahu bahwasannya HIV itu belum ada obatnya ya, belum bisa disembuhkan. Cuma kan di sini kan kita berbicara bagaimana kita meredam virus tersebut agar tidak berkembang lebih parah gitu kan. Kenapa justru orang-orang yang mengidap penyakit ini tuh didiskriminasi gitu? Itu pertanyaan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya.
kepada kelompoknya Mbak Firza. Apakah ada ketentuan atau program khusus yang diadopsi oleh pemerintah untuk memastikan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas? Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Baik, mungkin dari kelompoknya Mbak Firza ada yang ingin bertanya ke kelompok kami ya. Dipersilahkan. Ya, izin bertanya untuk kelompoknya Kemas. Mengapa meninggalnya supporter Kanjuruhan bisa disebut sebagai suatu pembunuhan? Langsung saya jawab mungkin dari pertanyaannya Mbak Nova yang tadi soalnya ini tadi kan apakah apakah meninggalnya supporter sepak bola di lapangan Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan? Ya bisa dilihat dari PPT kami tadi yang di bagian slide 7 yang dimana berdasarkan pengamatan kami itu kasus meninggalnya supporter sepak bola di lapangan Kanjuruhan bisa dikategorikan sebagai praktik penyiksaan atau pembunuhan yang masuk dalam suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang peristiwa Kanjuruhan adalah kejahatan terhadap manusia atau crimes against humanity. Apakah Mbak Noval? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kemas. Tadi pertanyaannya, apakah ada ketentuan atau program khusus yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas? Jadi menurut kelompok kami, pemerintah Indonesia itu telah mengadopsi berbagai ketentuan dan program khusus guna memastikan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan. Salah satu inisiatif yang signifikan itu adalah program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui itu, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memberikan perlindungan kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program spesifik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Program ini juga, misalnya program pemberian makanan tambahan. Program ini juga memberikan makanan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi gizi mereka. Gimana? Oke, Mas. Jawabannya apa sudah cukup? Iya, cukup terima.
ingin menjawab pertanyaan dari Idris tadi. Pertanyaannya, kenapa masih ada diskriminasi sarana kesehatan, contohnya seperti HIV? Karena adanya ketidaktahuan dan stigmatisasi yang masih ada di masyarakat. Banyak orang kurang memahami informasi yang akurat tentang HIV, termasuk cara penularannya dan cara hidup dengan HIV. Akibatnya muncul ketakutan, stereotip negatif, dan perlakuan diskriminatif terhadap individu yang hidup dengan HIV. Selain itu, kurangnya edukasi yang memadai tentang HIV dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, juga berperan dalam diskriminasi terhadap sarana kesehatan. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menghormati hak individu yang hidup dengan HIV, mereka cenderung memperlakukan mereka secara tidak adil dan diskriminatif. Udah cukup atau belum? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih atas jawaban. Sama-sama. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok Mbak Firza atau mungkin dari rekan kelompok saya ada yang ingin bertanya. Jika tidak, maka sesi tanya jawab akan saya tutup. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Sekian presentasi pada malam hari ini. Bila ada kekurangan mohon ditambahkan ya nanti ya di pertemuan kita diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.